Selamat malam, halo, hai, orang tua, para orang tua, rekan-rekan muda, dan anak-anak adik-adik sekalian yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Mari terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita kebijaksanaan tentang kesabaran. Di suatu siang yang panas, seorang pemuda di pinggir jalan menyetop sebuah taksi. Nampaknya ia sangat tergesa-gesa, sepertinya ada hal yang harus segera diselesaikannya. Ketika taksi berhenti, pemuda itu segera membuka pintu dan bergegas masuk ke dalamnya. Lalu dia mengatakan kepada Pak sopir taksi itu, "Ke Gedung Cinta di Jalan Senyum ya Pak, itu alamat yang dituju. Mohon cepat ya Pak, karena saya sudah hampir terlambat," kata pemuda itu. "Baik Pak," kata sopir taksi, "saya akan carikan jalan alternatif agar bisa lebih cepat sampai dan tidak terjebak macet di jalan. Siang-siang seperti ini, jalan menuju ke Gedung Cinta itu biasanya sangat padat," sebut sang sopir tetap dengan nada yang ramah. Mobil taksi pun bergegas meluncur ke sebuah jalan. Setelah melewati sedikit kemacetan, sang sopir segera mengarahkan mobilnya ke jalan alternatif yang memang lebih sepi daripada jalan utama. Mobil pun akhirnya melaju cukup kencang. Si pemuda di kursi belakang sibuk dengan berkas-berkas yang dibawanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil dari arah berlawanan melintas dengan sangat kencang. Hampir saja terjadi senggolan yang bisa berakibat fatal bagi mereka. Sang sopir taksi terkejut, begitupun pemuda yang menumpang di belakang. Tidak lama kemudian, sang sopir mobil yang hampir menyerempet malah marah dan menyalahkan sang sopir taksi. Sopir di mobil tersebut berteriak dengan kasar, memaki-maki sopir taksi yang dianggap berbuat salah dan tidak pandai dalam menyetir. Meski sebenarnya yang terjadi justru sebaliknya. Mendengar umpatan kasar itu, pemuda penumpang taksi itu lantas ikut marah. Katanya kepada sopir taksinya, "Pak, ladeni saja, dia yang salah, malah dia yang memaki-maki kita. Dasar orang itu," teriaknya kencang. Tetapi sang sopir taksi itu justru memilih menjawab dengan jawaban yang mengejutkan. Dengan pelan dia katakan kepada sang sopir mobil yang tadi memarahinya, "Pak, silakan lewat Pak. Mohon berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Salamnya," kepada pengemudi mobil yang hampir menabraknya. Si pemuda itu terheran-heran dengan sikap sopir taksinya. Lalu katanya, "Bagaimana bisa Bapak malah memaafkan dia? Bukankah jelas-jelas dia yang salah?" Sergah si pemuda masih dengan sedikit emosi, sebab perjalanannya jadi terganggu. Lalu kata sopir taksi itu, "Sudahlah Pak, yang penting kita semua selamat." Ucapannya dengan nada sabar, senyum mengembang dari bibirnya. Memang dia yang salah, tetapi kita tidak perlu menimpalinya juga dengan kasar. Kalau kita sama-sama kasar dan keras, sudah pasti perjalanan Bapak yang tadinya hendak terburu-buru malah akan jadi lebih lama.
Si pemuda itu terkejut dan terpana. "Pak, saya sungguh tidak menyangka bisa bertemu dengan orang yang penuh pengertian. Bagaimana Bapak bisa sabar di tengah kondisi yang kurang enak seperti tadi?" Sembari tetap konsentrasi mengemudi, dengan senyum ramahnya sang sopir taksi itu menjawab, "Saya punya prinsip seperti truk bak sampah, Nak. Memang ia terasa bau, kelihatan kotor dan pengap karena sampah yang dimuatnya. Tetapi semua itu akan segera dibuangnya di tempat pembuangan terakhir. Truk bak sampah itu hanya jadi saluran sementara sampah, tanpa pernah menjadi sampah itu sendiri. Begitu juga prinsip saya, Pak. Mungkin saja saya bisa ikut marah dan emosi, tetapi kalau saya biarkan, saya ikut menjadi sampah. Bisa jadi orang lain pun kena akibatnya. Pekerjaan jadi tidak beres, hati malah tidak tenang. Karena itu, saya memilih kalaupun mendapat buangan sampah dari orang lain, biarlah itu berlalu tanpa pernah menjadikan saya ikut terbebani. Dengan cara itu, saya bisa melalui berbagai masalah, menghadapi emosi orang lain, bahkan keluhan orang lain dengan tetap tenang dan sabar. Sebab saya yakin itu semua akan segera berlalu. Sampah yang ada akan segera terbuang." Mendengar apa yang disampaikan oleh sang sopir taksi, sang pemuda termenung. Ia mendapat pelajaran yang sangat berharga pada siang itu. Para saudara dan saudariku yang terkasih, meski tidak mudah, mari kita tumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Mari berjuang untuk tidak mudah marah dan emosi terhadap siapapun dan apapun situasi yang tidak menentu yang kita hadapi. Karena kemarahan tidak menyelesaikan apapun. Sabarlah dan hadapilah segala sesuatu dengan senyum. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.